Halo pendengar yang setia, selamat datang lagi di podcastku. Podcast pendek ini atau shortcast sama aku Alfian Cahya. Di dalam legenda series kali ini kita akan menjelajahi Nusantara kembali, mitos, mistis, dan faktanya. Saya akan menemani kalian menyelami kisah-kisah menarik dari sudut-sudut terluar hingga terdalam dari Indonesia yang penuh akan misteri. Hari ini kita akan bahas salah satu gunung yang disebut sebagai pakunya tanah Jawa, yaitu Gunung Tidar yang berada di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dari mulai mitosnya yang melekat, sejarahnya yang mistis, sampai ada kemarin kunjungan Menteri Kabinet Prabowo ke sana. Kalian dah siap? Kencangkan celananya, pasang sabuk pengaman, ayo kita mulai. Gunung Tidar, si paku tanah Jawa, mitos yang menyimpan misteri. Hai pendengar yang baik hati dan tidak sombong, mari kita mulai dari mitos yang paling terkenal tentang Gunung Tidar. Gunung ini disebut-sebut sebagai paku tanah Jawa atau paku bumi. Konon katanya pada zaman dahulu kala, Pulau Jawa itu adalah pulau yang tidak stabil, terombang-ambing di lautan. Maka dari itu, para dewa pun memutuskan untuk menancapkan sebuah paku raksasa di tengah Pulau Jawa agar pulau ini tetap stabil dan tidak bergerak-gerak. Dan paku itu adalah Gunung Tidar. Tapi, apa benar itu hanya sekedar mitos? Banyak yang percaya bahwa Gunung Tidar bukan hanya sekedar gunung yang biasa. Ia dianggap sebagai pusat energi spiritual yang menjaga keseimbangan alam dan kehidupan yang ada di sekitar dalam Pulau Jawa. Ada konon katanya kepercayaan bahwa jika paku ini dicabut, Pulau Jawa akan mengalami bencana besar seperti gempa bumi, gunung meletus, atau bahkan tenggelam. Gimana? Serem nggak? Oh nah, pendengar yang budiman dan baik hati, mitos ini tidak muncul begitu saja. Gunung Tidar memiliki posisi geografis yang sangat unik. Letaknya tepat di tengah Pulau Jawa, seolah-olah menjadi poros atau pusatnya. Ini mungkin membuat masyarakat Jawa pada zaman dahulu menganggapnya sebagai paku yang menancap di tanah Jawa. Tapi mitos Gunung Tidar tidak berhenti di situ saja. Ada juga cerita bahwa gunung ini adalah tempat berkumpulnya makhluk halus, penjaga keseimbangan alam. Konon di Gunung Tidar terdapat 4 penjaga spiritual yang memiliki 4 arah mata angin. Ada utara, selatan, timur, dan barat. Mereka bertugas menjaga agar energi alam tetap seimbang. Maka dari itu, tidak heran jika banyak orang yang merasakan aura mistis begitu kuat ketika mengunjungi gunung ini. Dan selanjutnya,
sejarah dan spiritualitas Gunung Tidar. Dari Panembahan Senopati hingga peziarah modern. Nah, Shortcaster, sekarang kita masuk ke sisi sejarah dan spiritualitas Gunung Tidar. Gunung ini bukan hanya sekedar mitos saja, tapi memiliki nilai historis yang sangat mendalam. Salah satu tokoh yang dikaitkan dengan Gunung Tidar adalah Panembahan Senopati, pendiri kerajaan Mataram Islam. Konon sebelum mendirikan kerajaannya, Panembahan Senopati melakukan tapa brata atau bertapa di Gunung Tidar. Ia mencari petunjuk spiritual dan kekuatan untuk memastikan kerajaannya akan berdiri kokoh dan berjaya. Dan bisa dilihat, kerajaan Mataram memang menjadi salah satu kerajaan terbesar di tanah Jawa dengan pengaruh yang luas dan kekuatan yang disegani. Banyak yang meyakini bahwa keberhasilan Panembahan Senopati tidak terlepas dari energi spiritual yang ia dapatkan selama bertapa di Gunung Tidar. Tetapi sejarah Gunung Tidar tidak berhenti di situ saja. Gunung ini diyakini sebagai tempat bertemunya 4 unsur alam, yaitu api, air, angin, dan tanah. Ini membuatnya menjadi tempat yang sakral bagi banyak orang, terutama para pencari spiritual. Bahkan sampai sekarang ini, banyak peziarah yang datang ke sini hanya untuk bermeditasi atau sekedar mencari ketenangan. Ada juga cerita tentang Eyang Semar, tokoh spiritual dalam kepercayaan Jawa kuno yang konon pernah tinggal di Gunung Tidar. Eyang Semar dianggap sebagai penjaga spiritual tanah Jawa, dan keberadaannya di Gunung Tidar semakin memperkuat aura mistis di gunung ini. Tidak hanya itu, Gunung Tidar juga menjadi tempat yang sangat penting dalam tradisi Jawa, yaitu tradisi ruatan, yaitu ritual untuk membersihkan diri dari energi negatif atau nasib buruk. Banyak orang yang percaya bahwa melakukan ruatan di Gunung Tidar akan membawa keberkahan dan perlindungan kepada dirinya. Nah, Shortcaster, dengan semua sejarah dan spiritualitas yang melekat pada Gunung Tidar, tidak heran jika Gunung Tidar menjadi salah satu tempat paling menarik di Jawa Tengah, terutama di daerah Magelang. Gunung ini bukan hanya tentang keindahan alamnya, tetapi juga tentang warisan budaya dan spiritual yang sangat kaya. Karena warisan budaya dan spiritualnya yang sangat kaya, hingga dilirik oleh Presiden Prabowo untuk melakukan kunjungan Menteri Kabinet Prabowo Gibran ke Gunung Tidar. Nah, apa misi dalam kunjungan mereka itu? Ini nih yang menarik. Belum lama ini, salah satu menteri dari kabinet berkunjung ke Gunung Tidar
Apa sih tujuannya? Apakah sekedar wisata atau ada misi khususnya? Well, menurut kabar yang beredar, kunjungan ini tidak lepas dari aura spiritual dan historikal Gunung Tidar. Menteri tersebut yang dikenal dekat dengan Prabowo disebut-sebut ingin mencari inspirasi dan ketenangan sebelum menjalankan tugasnya yang berat di kabinet. Apakah ini hanya kebetulan atau ada kaitan dengan kepercayaan bahwa Gunung Tidar adalah pusat energi di tanah Jawa? Kita tidak tahu pasti, tapi yang jelas kunjungan ini menambah daftar panjang orang-orang penting yang tertarik dengan gunung ini. Ada juga spekulasi bahwa kunjungan ini terkait dengan upaya mencari dalam tanda kutip restu spiritual untuk memastikan keberhasilan program-program yang dicanangkan. Seperti yang kita tahu, Gunung Tidar dianggap sebagai tempat yang bisa memberikan energi positif dan kebijaksanaan. Jadi, tidak heran jika para pemimpin merasa perlu mengunjungi gunung ini. Tapi, apapun tujuannya, kunjungan ini membuktikan bahwa Gunung Tidar tetap menjadi tempat yang sangat menarik. Tidak hanya bagi masyarakat biasa, tapi juga bagi para pemimpin negara. Ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh budaya dan spiritual Jawa dalam kehidupan politik modern. Karena pengaruh budayanya, banyak wisata dan pesan moral yang dapat kita ambil dari Gunung Tidar. Karena ini adalah lebih dari sekedar mitos belaka. Bagi kalian yang penasaran, Gunung Tidar menjadi salah satu destinasi wisata di Magelang. Selain kita dapat menikmati keindahan alamnya, kalian bisa mengunjungi Tugu Paku Bumi yang ada di puncaknya. Tugu ini menjadi simbol legenda paku tanah Jawa dan sering dijadikan spot foto favorit. Tapi lebih dari sekedar wisata, Gunung Tidar mengajarkan kita tentang keseimbangan, baik keseimbangan alam, spiritual, maupun kehidupan. Mitos dan legenda yang melekat padanya mengingatkan kita untuk selalu menjaga harmoni dengan alam dan sesamanya. Oke guys, Gunung Tidar juga mengajarkan kita tentang pentingnya menghargai warisan budaya dan spiritual yang ada di Indonesia. Di era modern seperti sekarang ini, tempat-tempat seperti Gunung Tidar adalah pengingat bahwa kita tidak boleh melupakan akar budaya kita. Mereka adalah bagian dari identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Oke guys, itu tadi Gunung Tidar, gunung kecil yang menyimpan segudang kisah besar. Dari mitos sebagai paku tanah Jawa, sejarah spiritualnya, kunjungan menteri kabinet, sampai pesan moral yang bisa kita petik. Gunung ini tetap menjadi magnet bagi siapapun yang ingin memahami
lebih dalam tentang budaya dan kepercayaan Jawa. Jadi, kapan kalian mau berkunjung ke Gunung Tidar? Siapa tahu kalian bisa merasakan energi mistisnya sendiri. Jangan lupa share podcast ini ke teman-teman kalian dan subscribe channel ini supaya kalian bisa dengerin kisah-kisah lainnya yang ada di Indonesia ini. Dan jangan lupa jika kalian pengen ada topik yang dibahas, komen aja di section komentar di bawah. Mungkin aku akan bahas di episode selanjutnya. Terima kasih yang udah dengerin semuanya. Saya Alfian, selamat tidur.